Kawan-kawan, perkembangan kendaraan listrik terus mengalami evolusi desain dan teknologi yang semakin luar biasa. CATL, raksasa produsen baterai, memperkenalkan sebuah teknologi yang disebut cell to chassis. Ini membuat baterai menyatu dalam sebuah chassis yang meningkatkan densitas energi sekaligus fleksibilitas desain. CATL telah membuatnya dalam sebuah prototipe dan segera bisa diadopsi oleh berbagai pabrikan. Dari mana sebuah ide menarik ini muncul, dan seberapa besar potensinya dalam merevolusi desain manufaktur teknologi ke depan? Semuanya dimulai pada tahun 2002 ketika General Motors memperkenalkan konsep chassis skateboard. Ide dasarnya cukup sederhana, tetapi cukup revolusioner, yaitu memisahkan chassis dari bodi kendaraan. Chassis skateboard mengintegrasikan sistem tenaga, suspensi, dan baterai ke dalam platform modular yang datar. Pendekatan ini memungkinkan pengembangan paralel antara chassis dan bodi mobil, mengurangi waktu produksi, dan membuka pintu bagi desain kendaraan yang jauh lebih fleksibel. Dibandingkan dengan chassis tradisional, di mana komponen seperti mesin, transmisi, dan suspensi terpisah, chassis skateboard menawarkan desain yang lebih ringkas dan efisien. Ini merupakan langkah pertama menuju kendaraan yang jauh lebih modular sekaligus adaptif. Seiring dengan perkembangan teknologi kendaraan listrik, salah satu tantangan terbesar di dalam desain EV adalah penempatan baterai. Baterai yang besar dan berat seringkali memenuhi ruang interior dan kenyamanan penumpang. Dari sinilah, inovasi terbaru dari CATL memainkan peran penting. Sejak tahun 2018, para ahli di CATL telah bekerja tanpa henti untuk mengintegrasikan baterai dengan chassis kendaraan. Hasilnya, sebuah teknologi yang disebut cell to chassis atau CTC, sebuah terobosan yang menghilangkan kebutuhan paket baterai sekaligus modul tradisional. Dengan teknologi CTC, efisiensi volume mencapai lebih dari 75%, artinya kendaraan dapat menampung baterai yang jauh lebih besar tanpa perlu memperluas ukuran chassis. Ini membuka peluang untuk meningkatkan kapasitas baterai 120 hingga 150 kWh. Yang secara signifikan akan memperpanjang jarak tempuh kendaraan listrik. Tetapi, manfaat dari chassis skateboard dan teknologi CTC tidak hanya terbatas pada jarak tempuh. Salah satu keunggulan terbesarnya adalah peningkatan kenyamanan penumpang, terutama yang berada di kursi baris belakang atau baris ketiga pada SUV. Dengan mengintegrasikan unit penggerak listrik ke dalam chassis, ruang interior menjadi lebih luas dan lebih nyaman. Selain kenyamanan, chassis skateboard membawa peningkatan signifikan dalam kinerja kendaraan. Dengan desain yang lebih ringan dan distribusi berat yang jauh lebih optimal, kendaraan listrik berbasis chassis skateboard menawarkan handling yang jauh lebih baik, akselerasi yang lebih cepat, dan stabilitas yang meningkat. Dengan memisahkan chassis dan bodi, produsen dapat mengembangkan berbagai model kendaraan menggunakan platform yang sama. Ini tidak hanya mengurangi biaya produksi, tetapi juga memungkinkan peluncuran model baru dengan jauh lebih cepat. Dengan mengoptimalkan integrasi baterai dan mengurangi bahan yang tidak perlu, chassis skateboard membantu mengurangi limbah sekaligus meningkatkan efisiensi energi. Ini merupakan langkah penting menuju masa depan di mana transportasi tidak hanya cerdas tetapi juga ramah lingkungan. Selain memiliki beberapa keunggulan, cell to chassis juga memiliki beberapa kelemahan. Salah satu tantangan terbesar adalah kesulitan dalam perbaikan dan perawatan karena sel baterai terintegrasi langsung ke dalam sebuah chassis. Mengganti atau memperbaiki sel yang rusak menjadi jauh lebih rumit sekaligus mahal. Berbeda dengan desain baterai tradisional yang memungkinkan penggantian modul terpisah, teknologi CTC mungkin memerlukan intervensi yang lebih invasif seperti membongkar bagian chassis, dan hal ini dapat meningkatkan biaya perawatan sekaligus memperpanjang waktu perbaikan. Selain itu, biaya awal implementasi teknologi ini cukup tinggi. Meskipun dapat mengurangi biaya produksi dalam jangka panjang, produsen kendaraan perlu berinvestasi besar-besaran dalam penelitian, pengembangan, dan adaptasi pada produksi. Material khusus yang diperlukan untuk chassis yang ringan dan kuat juga menambah biaya produksi yang mungkin menjadi hambatan bagi produsen kecil atau startup yang baru memulai. Resiko keamanan juga menjadi perhatian serius. Integrasi sel baterai ke dalam chassis meningkatkan resiko thermal runaway. Kegagalan satu sel baterai dapat dengan cepat menyebar ke sel lainnya karena tidak adanya pemisahan fisik.
Meskipun sasis yang terintegrasi menawarkan perlindungan struktural, sistem manajemen termal yang lebih canggih diperlukan untuk mencegah potensi kebakaran atau bahkan ledakan. Fleksibilitas desain juga menjadi tantangan karena sel baterai yang terintegrasi ke dalam sasis akan sulit untuk diadaptasi dalam berbagai model kendaraan. Selain itu, teknologi ini membuat upgrade baterai di masa depan menjadi cukup sulit karena baterai dan sasis merupakan satu kesatuan yang tidak mudah untuk dipisahkan. Dari sisi lingkungan, daur ulang baterai menjadi jauh lebih kompleks. Proses pemisahan sel baterai dari sasis yang terintegrasi memerlukan teknologi dan biaya tambahan yang dapat mengurangi efisiensi daur ulang material berharga seperti litium atau kobalt. Yang terakhir, adopsi teknologi CTC dapat membuat produsen kendaraan bergantung pada CATL sebagai pemasok utama. Ketergantungan ini dapat mengurangi fleksibilitas produsen dalam memilih alternatif pemasok atau mengembangkan solusi baterai sendiri. Meskipun teknologi CTC menawarkan banyak potensi, kelemahan ini perlu diatasi melalui inovasi lebih lanjut dan kolaborasi antara produsen kendaraan, pemasok baterai, dan juga regulator. Dengan begitu, teknologi ini dapat menjadi solusi yang lebih matang dan siap untuk mengubah masa depan kendaraan listrik kita. Oke kawan-kawan, demikian. Terima kasih.